Selamat siang, selamat datang kembali di podcast perdana Universitas Citra Bangsa dengan tema hari ini promosi kampus dan informasi SPMB. Dan masih bersama Herli pastinya di podcast UCB, kawan sahabat UCB. Dan kita juga masih live di Facebook. Jadi buat para sahabat yang ingin menyaksikan podcast ini secara langsung, bisa gabung di live kita di Facebook @FKIP Universitas Citra Bangsa. Dan setelah tadi Herli sudah ngobrol bersama dua narasumber, tadi dengan Pak Kris selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris dan Ibu Yulsi selaku Kaprodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan saat ini Herli sudah bersama Bapak John Einstein Eskom MCS selaku Kaprodi Pendidikan Informatika. Selamat siang Pak John, saya panggilnya Pak John aja ya. Oh ya, boleh. Bukan Pak Albert Einstein, bukan ya? Iya. Sehat Pak John? Sehat. Ya, emang kalau orang pendidikan informatika tuh memang harus segar-segar seperti Pak John ini. Gimana mau ngajar mahasiswanya ya kalau dosennya lusu-lusu ya. Dan selamat datang di podcast UCB Pak John. Hari ini kita ngomongin tentang program-program apa saja yang ada di pendidikan informatika. Nah, mungkin Pak John bisa kasih tahu langsung nih kepada sahabat UCB yang lagi dengerin podcast kita pada hari ini. Kalau untuk pendidikan informatika sendiri sudah berapa lama nih? Kalau tadi misalnya di Ibu Yulsi sudah dari tahun 2019 ya, merger bersama STKIP CBN. Kalau dari Pak John sendiri pendidikan informatika? Oke, baik sahabat UCB. Sebenarnya sudah diceritakan tadi dari Pak Paulianto mengenai sejarah dari FKIP itu sendiri, yang tadi sudah ditambahkan juga oleh Pak Kris dan Ibu Yulsi mengenai sejarah. Jadi kalau mau dibilang untuk pendidikan informatika itu sendiri itu berdirinya tahun 2013. 2013. Pengusulannya itu semenjak tahun 2011. Itu dengan nama Pendidikan Teknik Informasi Komputer. Kemudian 2013 itu baru dapat izin penyelenggara. Itu bersamaan dengan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oh, dengan Pak Kris ya? Ya, dan itu namanya berubah. Nomenklaturnya berubah menjadi PETIK yang tadi menjadi Pendidikan Informatika yang lebih sekarang. Singkat ya, lebih singkat lebih jadinya singkat. ya. Nah, sudahkah terakreditasi sama seperti program studi yang lain? Untuk pendidikan informatika sendiri sudah terakreditasi juga sama seperti bahasa Inggris dan PGSD. Oke, berarti lancar jaya ya. Ya. Pak John, kalau kita ngomongin tentang informatika itu tidak jauh-jauh dari teknologi kan pastinya ya. Betul Nah, sekali. kalau tadi kita berbicara tentang pendidikan sekolah dasar di mana dia harus mendapatkan guru tersebut harus mendapatkan pendidikan dasar untuk mengajarkan anak-anak di sekolah dasar. Ya. Nah, kalau pendidikan informatika ini kan bisa siapa saja kan, bahkan dari anak-anak sekolah dasar juga dengan zaman seperti ini sudah harus mengetahui yang namanya pendidikan informatika atau teknologi gitu. Kalau dari Pak John sendiri melihat perkembangan teknologi dari tahun ke tahun seperti apa sih Pak John? Ya, kalau yang saya lihat dari perkembangan teknologi ini, ya sekarang sudah di revolusi industri 4.0. Ya, kalau saya mau bilang, ya pendidikan informatika ini tepat sekali. Malah dengan adanya pandemi ini, semua sekolah Mewajibkan ya? Ya mewajibkan untuk belajar online. Akhirnya semua termotivasi untuk bagaimana menciptakan suasana belajar online. Nah, sebenarnya hal itu ada di program studi kami, pendidikan informatika. Karena lulusan dari prodi kami, otomatis dia harus bisa menghasilkan model pembelajaran berbasis IT. Ya, salah satunya model pembelajaran berbasis online itu. Nah, selain itu ya mereka bisa membuat perangkat pembelajaran yang berbasis IT dan seterusnya. Ya kalau mau dibilang ya perkembangannya seperti itu untuk di dunia pendidikan, khususnya pendidikan informatika. Yang dulunya mungkin kita berhitungnya waktu dulu ya, kita masih dengan sampoa dan seterusnya. Manual ya, masih manual manual. sekali. Ya dengan perkembangan teknologi ini otomatis ya mereka pasti sudah larinya ke gadget. Entah komputer ataupun juga handphone, smartphone dan seterusnya. Ya jadi pembelajarannya otomatis akan dikembangkan seperti itu untuk lulusan prodi pendidikan informatika. Berarti yang menjadi tujuan
akhir adalah bahwa anak-anak didikan dari Pak John ini dipersiapkan untuk, karena kan nanti mereka akan lulus di beberapa tahun lagi, di mana perkembangan teknologi di tahun itu juga pasti akan sudah berubah dengan saat ini kan, pasti Ya, betul. dipersiapkan mentalnya untuk menghadapi seperti itu. Nah itu kan tujuan akhirnya. Sebenarnya visi dan misinya sebenarnya itu apa sih Pak John? Ya, sebenarnya kalau dibilang visi dan misinya itu tadi sudah sempat diputarkan video dari prodi kami. Ya, visi dan misinya itu tersirat di situ. Tersirat di situ yang pertama otomatis ya kita menciptakan lulusan guru TIK. Kalau di sekarang sih disebutnya dengan TIK, Teknologi Informasi Komputer. Ya, jadi mereka bukan hanya di SD saja, ataupun dari level TK pun juga mereka bisa ditempatkan di situ. TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Ya, jadi mereka lulusan output utamanya adalah guru. Output utamanya guru. Namun selain menjadi guru juga, kita bekali juga dengan kurikulum yang ada di program studi kami, yaitu mereka memiliki skill lain. Skill lainnya itu adalah di bidang IT, teknologi informatika. Ya, jadi banyak mahasiswa kami belum lulusan, masih mahasiswa kami itu sudah membuka usaha sendiri dengan skill yang mereka dapatkan di program studi kami. Yang sejauh saya pantau itu banyak yang suka minatnya itu ke hardware. Jadi banyak yang sudah bisa memperbaiki komputer, instalasi komputer, bahkan sampai ke tahap jaringan dan seterusnya. Padahal dia masih di tahap mengikuti pendidikan, Ya, mungkin belum semester mungkin berapa? Semester 3 mungkin, semester 4 ya, mungkin semester gitu 3. ya. Karena untuk mata kuliahnya itu memang berada di semester awal. Oh gitu ya. Ya. Jadi memang begitu masuk langsung dikasih bekal yang Ya. dasar banget ya. Iya. Nah, kalau Pak John untuk profil kelulusan prodi dari pendidikan informatika ini seperti apa sih? Untuk Profil. yang pertama guru, sudah pasti guru. Kemudian yang kedua itu tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa mereka memiliki skill IT. Salah satunya mereka bisa menjadi seorang desainer. Karena kita juga membekali mereka untuk desain grafis dan multimedia. Desain grafis dan multimedia. Kemudian oke. juga mereka bisa menguasai yang namanya programmer. Jadi programmer itu juga otomatis kita bekali dengan kurikulum yang ada di program studi kami. Kemudian ya baik pemrograman mobile ataupun pemrograman web. Kemudian setelah itu mereka juga bisa menjadi seorang analisis desain. Analisis desain. Ya, analisis desain sistem. Jadi pada saat ada proyek untuk pengembangan sistem, di situ mereka bisa masuk untuk menganalisa sistem ini bagus Seperti atau apa? tidak, kuat atau tidak, dan seterusnya, kelebihan dan kelemahannya. Nah itu kita juga sudah bekali mereka dasar-dasar IT di kurikulum kami. Ya, selain itu juga mereka juga bisa jaringan komputer. Jaringan komputer ya. Ya. Berarti Pak John bisa dibilang anak-anak di dalam pendidikan informatika ini untuk materinya mungkin lebih perbandingannya tuh sedikit dibandingkan dengan teori ya, karena kalau yang tadi seperti Pak John sampaikan bahwa nanti lulusan adalah programmer, terus analis desain sistem, terus jaringan, desain grafis, jadi mungkin lebih banyak ke praktek kali ya kalau kayak gitu. Ya. Jadi Berapa besar porsi materi dengan praktek? Berapa ya, besar? untuk kurikulumnya porsinya 60 banding 40. Oke. 60-nya itu pendidikan, 40-nya itu informatika, yang basis informatika. Ya, kalau dibilangnya untuk informatikanya memang full praktikum. Oke. Full praktikum. Ya memang ada sedikit sekali untuk mata kuliahnya yang teori, namun untuk mata kuliah informatika lainnya itu basisnya adalah praktikum. Kenapa sampai seperti itu? Tadi sudah sempat ditanyakan, namun saya tadi belum menjawabnya. Sesuai dengan perkembangan teknologi, teknologi ini akan berkembang terus. Kurikulum kita juga akan berubah. Pastinya akan berubah. Nah, kurikulum ini juga dia mengacu pada kita memiliki program PPL. Ya, program PPL itu mahasiswa itu ditempatkan di sekolah-sekolah. Sama seperti tadi ya, Ibu Yulsi ya. Ya. Jadi di situ kita juga melihat kebutuhan pasar itu seperti apa. Yang kebutuhan kurikulum kita itu ke depan seperti apa. Ya, jangan sampai kita membuat kurikulum yang
kalau mau dibilang lawas, yang tidak mengikuti perkembangan teknologi, dan pada saat mereka menjadi guru, mereka tidak memiliki bekal itu. Jadi untuk ya kita sejauh saya pantau juga dengan program PPL itu, memang sekolah-sekolah khususnya SMK untuk materi pembelajarannya itu memang sudah semuanya mengarah ke teknologi. Ya, jadi harus full praktikum untuk informatikanya. Nah, Pak John, hari ini kan podcast kita kan temanya adalah promosi kampus dan informasi SPMB. Nah, kebetulan ngobrol sama Pak John ini kan seorang Kaprodi Pendidikan Informatika. Kalau misalnya ada nih yang bertanya misalnya, oke mungkin tadi Pak John sudah jabarkan nanti tujuan akhir adalah desain dan 40% adalah informatika, praktikum dan segala macam. Kita kembali ke fasilitasnya seperti apa Pak John di UCB sendiri? Ya, untuk fasilitas yang ada di UCB ini, khususnya karena kita di informatika, maka harus dibekali dengan lab komputer. Pastinya lab komputer. Untuk lab komputer yang ada di UCB ini, itu ada tiga lab. Duanya itu lab komputer secara umum, itu bisa digunakan karena spesifikasinya juga sudah lumayan ya bagus, maka itu sudah bisa digunakan untuk desainer tadi. Pasti. Kemudian untuk pemrograman itu spesifikasinya juga lumayan, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Kebutuhan-kebutuhan lainnya itu ya seperti jaringan komputer ya tidak terlalu. Kemudian untuk hardware, itu salah satu labnya lagi adalah lab hardware. Berarti bisa dibilang UCB concern sekali ya bahwa supaya mahasiswa-mahasiswa lulusan khususnya dari bidangnya Pak John itu benar-benar harus tidak gagap teknologi lah seperti kalau orang-orang di luar ngomong gitu. Ya. Jadi sangat-sangat concern sama pelajaran ini gitu sampai semua laboratorium bahkan sampai 3 semua. Ada berapa dosen di prodi ini? Untuk program studi pendidikan informatika itu sendiri baru 6 dosen. Oke. Dengan bidang keahlian ilmunya yang berbeda-beda. Untuk saya sendiri, saya di analisis desain sistem. Kemudian ya ada Pak Gerlan itu lebih ke programmer Ya. Kemudian Pak Yonli itu di hardware. Kemudian Ibu Maria itu ini khususkan untuk pendidikan, kalian ilmunya pendidikan. Kemudian ada Ibu Diana, sekretaris prodi itu juga di sistem informasi, sistem informasi geografis. Kemudian satunya itu di pendidikan sains, Pak Jenes Bastian. Berarti kompleks nggak sih, ribet nggak sih Pak? Saya kadang-kadang kalau misalnya baca sekarang, saya kebetulan juga orang awam, bukan khusus mempelajari tentang informatika. Mungkin ada sahabat UCB yang di luar sana yang pengen gitu, cuman kayak apa gitu, mereka tuh mikir mungkin, aduh bisa ke sonde beta ya, kayak misalnya tadi ngomongin tentang bahasa Inggris kayak gitu, terus tadi Ibu Yulsi ngomongin tentang berwira swasta atau entrepreneur. Ada nggak kesulitan yang di awal-awal misalnya semester awal yang orang-orang datang dari daerah-daerah yang mungkin masih gagap teknologi gitu. Nah, sebagai dosen, salah satu dosen di sana, apa nih yang paling kompleks gitu Pak John? Ya, ya ini kita sudah mulai sharing ya. Untuk problem-problem itu memang betul. Itu pada semester awal itu semua dosen juga alami. Pastinya. Ya, pastinya kita ya mau dibilang stres juga lumayan stres lah. Hadapi ya dari berbagai daerah dengan basic yang berbeda. Bidang pendidikan yang berbeda-beda pula Bidang pendidikan yang berbeda. Kalau lulusan SMK, jujur saja untuk SMK itu dia cepat mengikuti. Namun kalau dari lulusan SMA, nah itu agak kesulitan. Karena ada beberapa SMA negeri yang memang belum ada mata pelajaran TIK. Otomatis pada saat mereka masuk ke pendidikan informatika, di situ mereka akan kesulitan. Bagaimana cara mengoperasikan komputer? Ini betul. Cara mengoperasikan komputer. Menyalakan aja nggak susah gitu kan ya. Terkadang ada yang takut. Mereka lebih memilih join dengan teman. Padahal sebenarnya di lab kita kapasitasnya 60. Cukup lah ya. Cukup. Jadi mereka bisa untuk satu PC dipakai oleh satu mahasiswa. Nah, tapi karena ketakutan itu akhirnya ada juga yang, tapi kita sebagai pengajar, otomatis kita memiliki
tugas dan tanggung jawab untuk mereka. Jadi untuk pengajarannya juga mungkin agak sedikit berbeda kalau untuk praktikum di kita. Itu mau tidak mau kita harus menampingi satu persatu. Sistemnya kayak kontrol. Jadi dosennya itu bukan mengajar hanya di depan dengan ceramah saja, namun dia harus kontrol. Kontrol satu persatu. Mahasiswanya ini sudah berhasil melakukan tugas atau latihan yang diberikan atau belum. Nah, kalau kita lost control, maka otomatis dia akan ketinggalan. Ya, itu yang sering terjadi. Kalau pada saat ketinggalan itu, ya biasanya ya ada juga sih yang dia minder, ingin gabung dengan teman juga takut, menanyakan juga takut. Ya, tanyakan ke teman saja sudah takut, apalagi ke dosen. Nah, makanya di situ sistem pengajarannya mau tidak mau kita harus kontrol satu persatu. Berarti cukup banyak ya pelajarannya dari prodi ini. Maksudnya ada berapa mata pelajaran yang kurang lebih sama seperti program studi yang ada di pendidikan PSD dan juga bahasa Inggris, itu 50-an. 50-an ya, Ya, oke. 50-an. Apa yang paling ingin ditonjolkan dari mata pelajaran dari pendidikan informatika gitu? Apakah tergantung misalnya nanti tanya dulu kamu mau apa dulu, jadi ini yang paling banyak kamu harus pelajari atau kayak gitu, atau semua sama rata gitu saja? Untuk di kita sendiri, kurikulum yang ada di pendidikan informatika itu sendiri, memang ada beberapa mata kuliah wajib. Namun ada juga memang beberapa mata kuliah pilihan. Tapi pada saat kita memberikan pilihan, ternyata mereka termotivasi untuk mengikuti, kan biasanya pilihan kan pilih salah satu, kalau dilemparkan dua. Nah, mereka karena keinginan tahuan yang sangat besar, maka otomatis mereka akan memilih dua-duanya. Jadi kalau untuk peminatnya itu, kalau yang sering yang seperti tadi sempat saya sampaikan, banyak yang lebih suka ke hardware. Namun kalau untuk program studi pendidikan informatika sendiri, karena harus lulusannya guru, maka yang menjadi spesial yaitu adalah e-learning. Kemudian juga ada e-commerce. Jadi tadi ada entrepreneurship. Entrepreneurship itu kita kembangkan lagi. Kita kembangkan lagi menjadi e-commerce. Jadi mereka bukan hanya berwirausaha ya secara manual, tidak. Mereka bisa pergunakan teknologi yang ada sekarang. Entah ya sekarang sosial media sudah beragam sih. Mereka bisa promosikan atau memasarkan mereka punya ya usaha-usaha bisa melalui sosial media. Betul, tambah lagi sekarang kan ada aplikasi-aplikasi yang kita bisa melakukan komunikasi jarak jauh dalam jumlah banyak, ya kan? Jadi betul. Misalnya dia juga seperti kalau tadi misalnya Ibu Yulsi atau Pak Kris ngomong bahwa bisa private gitu ya anak-anak. Cuman kan dalam situasi sekarang kita menggunakan teknologi daring atau online. Nah, bisa saja menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut supaya tetap gitu proses dia bisa cari uang sendiri seperti tadi Ibu Yulsi sampaikan bahwa image-nya jangan hanya langsung begitu lulus langsung jadi ASN gitu. Jadi teknologi itu tuh harus digunakan supaya untuk mencari uang lah gitu ya. Betul sekali. Nah, Pak John, 6 guru yang ada di bidang studi ini pendidikan informatika, masing-masing punya keahlian nggak sih atau ada yang berbeda atau sama saja bidangnya atau tergantung bidang studinya yang diajarkan? Untuk keahlian sebenarnya ya tergantung profil lulusan sih. Profil lulusan, jadi tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa memang kita memiliki profil lulusan yang memang beda-beda. Beda-beda. Memang ada beberapa yang sama, 1-2 orang saja yang sama, sistem informasi. Namun keahlian pada saat ditentukan di mata kuliah, itu kita tentukan lagi sendiri. Mau tidak mau berarti dia harus dalami di bidang keahlian ilmu tersebut. Ya, jadi yang sistem informasi, berarti kita bisa pisahkan, ada yang informasi geografis, manajemen, kemudian ada yang analis desain, kemudian ada juga yang arahnya ke programmer. Gitu. Sudah berapa lulusan, berapa orang yang lulus dari pendidikan informatika sendiri? Untuk pendidikan informatika sendiri, kita baru 1 periode wisuda, 1 lulusan, itu jumlahnya 15. Ya karena banyak sih yang punya pola pikir pendidikan informatika itu, ya saya langsung sampaikan saja ya, pendidikan informatika ini kalau mau dibilang prodi yang spesial. Spesialnya di apa? Karena dia satu-satunya ada di NTT.
Dan hanya ada di UCB pastinya. dan hanya ada di UCB. Betul sekali. Ya, jadi Pastinya. banyak yang berpikir, aduh program studi baru, kemudian Dunia baru, dunia kan? baru, namanya juga pendidikan informatika. Mereka terkadang memikirkan apa sih perbedaannya pendidikan informatika ini dengan teknik informatika. Nah, teknik informatika juga ada di UCB. Ya, jadi sebenarnya perbedaannya jelas sekali yang tadi saya sudah sempat sampaikan. Outputnya tetap yaitu adalah guru. Namun skillnya dia bukan hanya seorang guru. Skillnya, skill IT-nya juga ada. Jadi ada dia nilai bisa, jual lah iya, ya, nilai jualnya tuh ada gitu Bisa, kalau ya. lulusan dari UCB khususnya bidang studi pendidikan informatika tuh nilai jualnya tuh pasti ada Ya. gitu. Oke, menarik tadi Pak John sempat sampaikan bahwa 15 wisudawan pertama ya. Ya. Masih berhubungan nggak sih? Masih kontak-kontak nggak sih sama 15 Masih. mahasiswa lulusan? Masih. Apa yang mereka ceritakan setelah mereka lulus begitu bertemu dengan real world? Katanya kan kalau misalnya kerja itu kan ada welcome to the real world gitu. Ya. Apa sih yang mereka ceritakan sama Pak John? Ya kita sering sharing sih untuk sekarang mereka kondisinya seperti apa. Beberapa dari mereka karena tertarik sekali dengan dunia pendidikan informatika, mereka ingin melanjutkan studi ke jenjang ini magister, master. Itu yang mereka sempat ini ya kita bincang-bincang, sharing dan seterusnya. Ada dengan kondisi sekarang, mereka diperbantukan untuk menjadi guru honor. Guru honor ya khususnya mengajar online. Itu ada juga. Betul. Karena situasi sekarang. Situasi gitu, sekarang, ya. Jadi ada beberapa yang sudah menjadi guru honor dan peluang-peluang kerja. Nah, ini yang saya perlu sampaikan juga. Ya. Mungkin banyak yang memiliki pemikiran bahwa pendidikan informatika menjadi guru komputer. Peluang kerjanya ada atau tidak? Nah, kalau mau dibilang, kalau dilihat, saya sering pantau untuk penerimaan ASN sudah 2 tahun berturut-turut itu dibuka lowongan untuk pendidikan informatika, khusus pendidikan informatika. Namun, Informasinya ya. Namun mungkin karena lulusannya sedikit ya, karena prodi ini memang prodi yang jarang ada, maka ditempati oleh sarjana-sarjana komputer. Nah, itu juga sempat saya dapatkan dari pihak sekolah pada saat program PPL, malah mereka ini tertarik sekali, kalau sudah lulus nanti hubungi kami untuk bisa ditempatkan di sekolah-sekolah tersebut. Karena sementara mereka memiliki guru dengan sarjana komputer. Harusnya adalah SPD. Ya. Jadi kemudian kemarin juga sempat dibuka, bulan kemarin itu dibuka untuk guru honor juga. Dan situ banyak sekali formasinya untuk guru informatika. Di situ mereka juga sharing dengan saya, mereka semuanya ikut. Yang lulusan 15 itu mereka ikut. Nah, ini saya tidak tahu. Ya, saya doakan mereka bisa lulus dan ditempatkan di sekolah ya. Oke, wah luar biasa. Jadi buat sahabat UCB yang lagi dengerin terus lagi berniat pingin seperti tadi yang Pak John sampaikan, langsung aja jangan ragu-ragu mendaftar ya di Universitas Citra Bangsa. Langsung nanti ketemu sama Pak John Einstein selaku Kaprodi Pendidikan Informatika ya. Luar biasa sih 15, mungkin tahun ini bisa lebih banyak kali ya Pak John ya lulusannya. Sebenarnya kloter pertama itu hitungannya 30. Namun masuk di periode pertama itu 15, kemudian sisanya itu nanti akan ditambah lagi dengan yang baru itu di periode berikut di Agustus. Oke. Nah, Pak John kasih tahu dong ke sahabat UCB yang mungkin lagi dengerin podcast kita hari ini, ada hal yang bisa ingin disampaikan kepada sahabat UCB yang lagi dengerin podcast untuk ayo daftar gitu. Ya. Oke, ya jadi sahabat UCB ini program studi yang spesial di Nusa Tenggara Timur dan di kawasan timur. Dan output lulusannya tadi sudah saya sempat sampaikan, bukan hanya menjadi guru, bisa jadi praktisi, kemudian menjadi seorang programmer dan seterusnya. Tidak perlu ragukan lagi untuk program studi kami juga sudah terakreditasi. Silakan bergabung bersama kami akan mendidik kalian calon mahasiswa kami untuk menjadi seorang guru pendidikan informatika yang baik. Oke deh. Tuh tadi sahabat UCB, mudah-mudahan tadi suaranya Pak John besok langsung daftar ya di sini ya Universitas Citra Bangsa. Terima kasih Pak John Einstein Eskom MCS selaku Kaprodi Pendidikan Informatika.
dan sahabat UCB, Herli masih akan lanjut ngobrol bersama para narasumber yang lain di podcast perdana dari UCB dengan mengambil tema promosi kampus dan informasi SPMB. Dan sekali lagi Herli mau ingatkan bahwa kita lagi live di Facebook, jadi yang lagi dengerin podcast bisa nonton secara live di Facebook kita di FKIP Universitas Citra Bangsa. Sekali lagi Facebook FKIP Universitas Citra Bangsa. Jadi bakal balik lagi karena sahabat UCB dengan narasumber yang lainnya tetap dengerin Herli di podcast UCB.